Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam profit Indonesia bersama saya Moritz, bersama Amarket di hari Senin. Hari yang sangat luar biasa buat rekan trader semuanya. I love Monday. Kan hari Senin adalah hari yang penuh dengan kesibukan. Tapi di tengah kesibukan yang sangat luar biasa ini, Amarket menghampiri rekan trader memberikan analis harian agar setidaknya rekan trader ada sedikit pandangan terhadap informasi-informasi terkini yang bisa digunakan dalam trading rekan trader semua. Oke rekan trader, memasuki hari yang sangat luar biasa seperti biasa hari Senin. Sebelum kita lanjut masuk tema harian, masuk di analisa buat hari ini, biasa hari Senin ini kita mencoba untuk mereview apa yang telah diprediksikan oleh kami ke depan. Ini harap diperhatikan oleh rekan trader ya. Kita mereview apa yang telah diprediksikan oleh kami. Oleh karena itu, tanpa buang waktu yang lama lagi, mari kita coba langsung masuk aja. Bagaimana prediksi kami selama 1 minggu ke depan? Kita mulai dari dolar Amerika, Uncle Sam dolar. Oke, untuk dolar Amerika seperti biasa USD, kita memprediksikan bahwa kemungkinan besar dalam minggu ini dolar Amerika ini masih punya peluang untuk turun ke posisi yang lebih rendah lagi rekan trader. Kami prediksikan bisa sampai ke 97.946. Walaupun bisa juga sampai di 96, tapi semua tergantung dari kebijakan yang akan dilakukan oleh Donald Trump. Karena dalam minggu ini berita ekonomi tidak terlalu banyak, hari Jumat udah tutup karena hari Paskah. Oleh karena itu, prediksi kami menuju ke 97.946, walaupun tidak tertutup kemungkinan dia bisa naik ke posisi yang lebih tinggi lagi rekan trader. Untuk Euro USD kami memprediksikan dia bisa naik sampai di 1.16999. Sebenarnya tinggi juga ya, tapi ya kita akan lihat bagaimana pergerakannya. Dan untuk pound sterling, analisa kami adalah dia akan mencoba naik minimal itu di 1.32548. Luar biasa sekali adalah di 1.33146, tapi tendensi penguatan masih tetap kuat dalam pergerakan sampai ke hari Jumat nanti. Dan untuk gold, nah ini dia. Gold kembali lagi menciptakan rekor tertinggi 3.246. Kita sudah bisa dicapai untuk hari ini, malahan sudah lewat lagi. Analisa kami adalah gold masih punya peluang untuk sampai ke 3.300 atau 3.320. Saya tidak mau bilang 3.400 itu luar biasa, tapi 3.000 dalam analisa saya masih tetap bisa. Walaupun masih ada peluang untuk dia bisa kembali jatuh lagi, turun lagi di 3.140. Dan untuk USD yen Jepang rekan trader, USD yen Jepang rekan trader lihat bahwa USD yen Jepang peluangnya masih sangat kuat mengalami pelemahan. Analisa kami dia bisa melemah hingga menuju level 140.508. Walaupun tidak tertutup kemungkinan dia bisa kembali naik lagi di posisi yang paling tertinggi, bisa saja sampai di 146.281. Ini saya ganti dulu rekan trader. Nah, ini dia rekan trader ya. Nah, dia bisa sampai di daerah situ. Oke rekan trader, ini adalah analisa selama 1 minggu yang telah kami lakukan dan telah kami publish untuk rekan trader semuanya. Dan sebelum kita masuk di tema harian, mari saya memberikan sedikit informasi dulu buat rekan trader bahwa rekan trader jangan lupa untuk bergabung bersama Amarket. Di saat rekan trader mendaftar akun baru, linknya nanti ada di deskripsi atau nanti di komentar. Saya mencoba untuk mengirimkan linknya, atau rekan trader juga bisa lihat di Facebook kami, di Telegram kami pun juga sering setiap hari kami memberikan informasi tersebut. Rekan trader bisa memperoleh jaket dari Amarket. Kita akan mengundi setiap minggu ya, dan kita akan membagikan buat rekan trader semuanya. Intinya siapa yang mendaftar di link kami mempunyai peluang untuk memperoleh jaket, dan kami akan kirim langsung ke rekan trader semuanya. Nanti pengumumannya akan selalu saya berikan di webinar saya. Oke rekan trader. Rekan trader, kita bisa lihat di sini. Sekarang kita coba langsung masuk aja di tema harian kita. Untuk hari ini tema yang ingin saya bawakan adalah konsolidasi
gold pasca rekor tertinggi. Nah, ini dia. Rekan trader, bagaimana kita bisa lihat gold pada hari Jumat lalu mencapai rekor yang sangat luar biasa tinggi. Hal ini tidak bisa kita pungkiri akibat perseteruan antara dua jagoan, China dan Amerika. Di saat Donald Trump menaikkan tarif 145%, dibalas lagi sama pemerintah Cina, di mana pemerintah Cina mengeluarkan pengumuman terbaru lagi tarif sebesar 125. Inilah yang menyebabkan bagaimana gold ini, kalau rekan trader lihat, gold bergerak sangat luar binasa rekan trader. Secara garis besar kita bisa lihat di sini bagaimana gold di hari Jumat kemarin dia bisa menembus level 3.248.05. Tapi hari ini pun juga dia sudah bisa kembali menembus level tersebut. Dan secara garis besar kalau rekan trader lihat, untuk hari ini gold dalam posisi wait and see. Menunggu dan terus menunggu, melihat momen yang tepat, menjaga momen yang tepat supaya dia bisa naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Dalam perhitungan saya, gold ini tidak akan lama lagi dia akan sampai ke level 3.300. Semua ini tergantung dari kebijakan politik yang akan dilakukan oleh Donald Trump. Apakah Donald Trump akan menjawab keadaan yang telah ditawarkan oleh Cina? Walaupun kemarin Donald Trump sudah sedikit agak melunak, tidak merespon dengan luar biasa, tapi Donald Trump langsung bilang bahwa Xi Jinping itu adalah teman baik saya, alangkah baiknya mari kita berbicara. Nah, ini dia. Tapi sebagian orang melihat bahwa ini adalah kekalahan. Tapi menurut saya ini adalah strategi yang dilakukan oleh Donald Trump, bahwa secara garis besar Donald Trump ini memegang kartu dari 60 negara yang dia memberikan tarif tersebut. Dan negara-negara tersebut akan memainkan peran penting di mana akan memiliki keterikatan dengan Amerika, rekan trader semuanya. Sehingga Amerika bisa memberikan tekanan terhadap negara-negara tersebut. Tapi apa yang dilakukan oleh Donald Trump lebih agak sedikit melunak. Ingat, melunak belum artinya kalah, rekan trader. Pertempuran akan terus terjadi. Di luar pertempuran yang dilakukan oleh mereka berdua, itulah adalah alasan mereka berdua, rekan trader. Tapi sebagai trader, kita mengambil keuntungan dari hal tersebut. Untuk posisi sekarang, masih wait and see. Tapi kita akan lihat ke depan, di mana apabila pertempuran ini masih terus berlangsung, akan membuat emas naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Konsolidasi yang terjadi adalah hal yang biasa. Dalam pertandingan tinju pun juga tiap 3 menit ada istirahat sekitar 1 menit. Dan setelah itu kita akan melihat bagaimana pertempuran selanjutnya. Apakah dia agak cooling down atau dia akan terus bertempur sampai air laut kering. Ini yang harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Tapi dalam persepsi saya ini akan bertempur sampai air laut kering, rekan trader. Oleh karena itu, emas masih punya peluang untuk naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Dari awal saya bilang bahwa 3.300 hanya masalah waktu. Dan tidak tertutup kemungkinan 3.400 itu bisa tercapai. Dan kita semuanya akan menunggu bagaimana respon Donald Trump. Karena Donald Trump ini termasuk salah satu pemimpin yang memang benar-benar agak sedikit waras dan ketidakwarasan juga, rekan trader. Tapi menurut saya ini masih awal pertempuran besar. Dan pertempuran besar akan segera terjadi. Dan kalau itu terjadi, di saat itulah sebagai seorang trader mengambil momen yang penting di saat mereka bertempur untuk memperoleh cuan yang luar biasa. Oke rekan trader, demikianlah tema kita. Sekarang kita coba langsung masuk aja di analisa teknikal. Dan seperti biasa, analisa teknikal ini kita akan mulai dari indeks dolar Amerika. Pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika saat ini kita bisa lihat dengan jelas ya di sini bahwa indeks dolar Amerika saat ini bergerak sangat luar biasa.
Secara garis besar kita bisa lihat bahwa indeks dolar Amerika masih punya peluang untuk jatuh lagi, walaupun sekarang sedikit terjadi koreksi. Analisa saya dia akan mencoba untuk terjun lagi ke posisi yang lebih rendah di seputaran 98.773, tapi hati-hati, pembalikan arah bisa saja terjadi dan dia bisa terbang lagi mencoba naik sampai di posisi 100.409. Jadi akan mencoba untuk kembali lagi naik ke posisi 100 ya rekan trader ya, dari rekor yang paling terendah di seputaran 98.773. Bagaimanakah untuk Euro USD? Pergerakan untuk Euro USD rekan trader, kita bisa lihat dengan jelas ini bahwa Euro USD masih memiliki peluang yang sangat kuat naik ke posisi yang lebih tinggi. Analisa saya, Euro USD ini akan mencoba naik, minimal dia akan mencoba sampai di level 1.15036. Tapi sekali lagi hati-hati, pembalikan arah masih bisa saja terjadi dan bisa membuat dia kembali jatuh di posisi yang paling terendah di posisi 1.2982. Ini dia arah pergerakan dari Euro USD. Bagaimanakah untuk pound sterling rekan trader? Nah, pergerakan untuk pound sterling saat ini, analisa saya menyatakan bahwa pound sterling ini masih punya peluang besar untuk naik ke posisi yang lebih tinggi, dengan tujuan saya memperkirakan yang akan mencoba sampai di 1.32536. Tapi sekali lagi hati-hati, pembalikan arah bisa membuat dia tersungkur lagi, jatuh di posisi terendah di seputaran 1.30483. Dia. Sedangkan untuk gold, nah ini gold ini luar binasa ini. Luar binasa. Lihat. Pergerakan yang terjadi pada gold hari ini, kalau rekan trader lihat dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, gold masih benar-benar wait and see. Melihat, dan melihat. Tapi tendensi kenaikan menurut saya ini sangat luar biasa. Sekali lagi saya bilang hati-hati. Gold ini dia bisa naik sampai minimal di posisi 3.266 atau malahan lebih tinggi lagi, bisa sampai di posisi tertinggi di seputaran 3.301. Tapi saya lebih senang di 3.290 sih. Itu adalah level yang bisa dicapai. Walaupun peluang untuk jatuh pun juga sangat luar biasa rekan trader. Kalaupun dia sekarang jatuh, pelemahan yang paling sempurna itu dia akan coba sampai level paling terendah di seputaran 3.193. Jadi pada prinsipnya dia ini akan bergerak rekan trader. Nah ya, 3.193 sampai 3.290. Itu adalah level yang dicapai, walaupun hati-hati juga pembalikan arah bisa membuat emas ini jatuh, benar-benar terjatuh, dan bisa membuat dia kembali ke level terendah di posisi 3.170. Itu adalah level yang bisa terjadi pada emas saat ini. Dan untuk USD Yen Jepang kita lihat bersama-sama. Untuk USD Yen Jepang rekan trader, harap diperhatikan USD Yen Jepang masih punya peluang untuk naik ke posisi yang lebih sedikit rendah lagi. Analisa saya dia bisa turun sampai level 141.140, tapi hati-hati, pembalikan arah bisa membuat dia coba terbang tinggi lagi di posisi 144.193. 193 sini ya. Nah, ini adalah arah pergerakan dari USD Yen Jepang. Oke rekan trader, demikianlah analisa kita. Dan seperti biasa rekan trader, sekali lagi saya mau bilang buat rekan trader bahwa untuk hari ini kalender ekonomi tidak terlalu ada. Nanti kalender ekonomi itu akan ada di hari Rabu, hari Kamis, Kamis dini hari, pidato dari The Fed, Jerome Powell. Itu hari terakhir, karena hari Jumat udah hari Paskah ya. Jadi hari Minggu ini benar-benar beritanya itu tidak terlalu banyak ya. Tapi sekali lagi saya mau bilang buat rekan trader bahwa hati-hati setiap kebijakan yang akan diambil oleh Donald Trump, karena kebijakan ini memang benar-benar membuat pasar gonjang-ganjing. Oke rekan trader, demikianlah analisa harian kita.
Saya berharap semoga apa yang saya bawakan bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di analisa berikutnya. Salam profit Indonesia.